berlubang, Gus Halim datang. Desa yang suram, SDM-nya tak gemilang, Gus Halim datang. Asik. Desa yang becek, jalannya berlubang-lubang, Gus Halim datang. Desa nggak punya jembatan, baja terbentang, Gus Halim datang. Gus Halim hadir demi tugas negara dengan dana bantuan desa. Orang-orang desa suka cara kerjanya, suka dengan tutur katanya. Perkokoh ekonomi desa, akar budaya mendasarinya. BUMDes selalu dikembangkannya menjadi pusat ekonomi desa. Rawe-rawe khusus membahas BUMK itu sendiri dan menyepakati cara pengembalian. Dana BUMK wajib dikembalikan, tidak boleh tidak. Minimal kalaupun tidak ada untung, batangnya lah dia. Kalau nggak dapat untung ya silakan modalnya balik, kan begitu. Paling tidak, cuman kalau bisa kan dapat untungnya, ya kan? Ada mungkin ide dari Bapak Pengulu untuk pengembalian dana BUMK ini, mungkin boleh? Siapa mungkin bisa mengasih ide cara mengembalikannya? Ada? Ya, mulai berumah. Kalau pengembalian berarti kita buka yang besar-besar. Apabila yang masih punya utang tadi itu tidak usah kita kasih lagi, agar kalau enggak dikasih dulu pinjaman atau yang dipakai kita kasih mulai lagi sama dia gitu. Oke, itu ide dari Pengulu Lai Berbunga. Yang lain ada? Karena begini, untuk BUMK ini harus dikembalikan, ya wajib dikembalikan uangnya, apapun ceritanya. Nah, tinggal lagi teknisnya bagaimana itu disepakati. Untuk mengembalikan dana BUMK ini, ya tidak ada. Kalau saran saya itu tadi, datanya dulu, laporan dari pengurus yang lama. Setelah kita ketahui siapa yang meminjam, kemana uangnya, maka kita lakukan musyawarah desa, sepakati kembali. Pertama, harus mendaftarkan badan hukum. Kedua, harus memperbaharui peraturannya. Ketiga, mari sama-sama kita buat penyertaan modal untuk tahun 2003. Itu untuk BUMK ya. Ya, ini untuk usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Kute. Itu berupa di bidang pertanian, perkebunan. Ini semuanya kalau bisa dikelola oleh BUMK. Kenapa Pengulu harus memikirkan BUMK? Memang terus terang untuk BUMK ini Pak Pengulu programnya jangka panjang. Tidak langsung begitu dianggarkan kita dapat untung, tidak. Tapi yakinlah jika usahanya berjalan maksimal, keuntungan itu dari keuntungan BUMK ini ada hak secara legal dari keuntungan. Nah, 50%-nya untuk pengurus, 20%-nya bisa kita buat untuk kegiatan yang lain, dan 10%-nya juga bisa untuk kegiatan yang lain, untuk operasional dan sebagainya. Bila bisa-bisa dari keuntungan BUMK itu sendiri, kita bisa menggratiskan kalau yang Islam untuk probante, yang Kristennya juga, yang non-Islam juga bisa untuk kegiatan Natal dan sebagainya dari keuntungan BUMK. Yang kita carai dan misalnya. Nah, ini yang saya rasa kita rubah mindsetnya supaya di tahun depan tidak lagi demikian. Pemanfaatan lahan, ya. Kemudian pelatihan untuk pertanian, perkebunan, pengembangan pakan, ternak dan sebagainya. Boleh, saya rasa potensi ya untuk membangun lumbung pangan. Nah,
dan seterusnya. Kemudian pengadaan alat teknologi tepat guna untuk pasca panen. Ya, ini untuk ketahanan pangan hewani dan nabati. Ya, prioritas untuk pencegahan penurunan stunting. Ini coba nanti Bapak Ibu instruksikan kepada kader posyandunya atau kader kesehatan masyarakatnya untuk rembuk apa kira-kira yang diperlukan. Misalnya alat kesehatan, kemudian PMT dan sebagainya. Ya, ini akan dibawa nanti di musrembang desanya. Aparat desa sudah masuk kan? Nah, sebagai dari kami berharap melalui kami instruksikan kepada seluruh pemulung supaya mulai melakukan tahapan perencanaan dana desa untuk tahun 2023, diawali dengan pembentukan tim penyusun RKP desanya, kemudian lakukan musyawarah dusun. Saya ulangi, diawali dengan pembentukan tim penyusun RKP desa, kemudian lakukan pencermatan ulang RPJM desanya, kemudian perhatikan dan baca Permendes nomor 8 tahun 2022 terkait prioritas dana desa di tahun 2023, kemudian lakukan musyawarah dusun. Setelah musyawarah dusun, lakukan perekapan ulang yang akan dibawa ke musyawarah desa. Dalam musyawarah desa pesertanya perangkat desa, BPK, anggota BPK, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh kelompok masyarakat, baik itu bidang kesehatan, bidang pendidikan, dan tokoh pemuda serta tokoh-tokoh yang lain yang ada di desa, semua ada perwakilan. Sebelum itu juga saya di sini juga menyampaikan kepada kita semua, tolong untuk kegiatan dana desa di 2022 ini pastikan semua kegiatan itu sudah terlaksana. Jangan sampai ada kegiatan dana desa, baik dia fisik ataupun non fisik, ada kegiatan yang belum terlaksana. Dalam kesempatan ini kami sampaikan supaya semua kegiatan dana desanya di 2022 laksanakan sesuai dengan APB kutunya. Jika ada perubahan harus memenuhi syarat perubahan, lakukan koordinasi dengan DPMK. Apa syarat perubahan? Itu berpedoman dengan Permendagri. Ya silakan. Kalau memang memenuhi syarat, ya nggak masalah. Kalau tidak, laksanakan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada anggota P3MB. Kini saatnya bagi kaum muda penuhi panggilan tugas mulia, sing-singkan lengan maju untuk masa.